Om Swastiastu. Pada beberapa hari Kamis kemarin itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor dengan perkara putusan 114/2025 yang intinya adalah MK melarang daripada polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali mundur dari jabatan atau mengajukan pensiun. Nah, putusan ini tentu menunjukkan sebuah memberikan kepastian hukum karena melihat frase yang dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum dengan norma yang tidak jelas adalah sebagaimana di dalam ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Karena bagaimanapun putusan tersebut menunjukkan bahwasannya MK menegaskan bagi anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar daripada kepolisian setelah dia mengundurkan diri atau dia pensiun. Artinya dia tidak lagi sebagai polisi atau sebagai masyarakat sipil itu. Nah, tentu hal ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana pertimbangan yang disampaikan oleh MK itu adalah menyangkut terhadap frase yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian itu adalah tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Justru ketentuan norma ini memberikan ketidakjelasan norma sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 28 ayat 3 itu. Nah, dengan demikian menunjukkan adanya pengaburan substansi ketentuan yang menyangkut terhadap setelah pengunduran diri atau pensiun, bahwasanya itu menunjukkan potensi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat ditafsirkan itu melanggar daripada apa yang dimaksudkan. Nah, oleh sebab itu menurut Mahkamah dimaksudkan adanya permaknaan perluasan pasal yang dapat membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar daripada jabatan di Polri tanpa dia mengundurkan diri atau pensiun. Nah, dengan demikian kita melihat substansi yang sejatinya Polri dididik dalam rangka profesional sebagai pengayom, menjaga ketertiban, itu bisa masuk ke lembaga yang bukan dipersiapkan daripada awal itu. Dengan demikian kan ada indikasi sebuah kecenderungan penilaian itu bisa saja disalahgunakan. Karena bagaimanapun dia begitu merintis karier di sesuatu ruang berbeda, tetapi nanti ketika dia sudah matang masuk ke ruang yang lain, sehingga akan menjadi tumpang tindih dan overlapping. Overlapping yang demikian ini kan memungkinkan memunculkan salah di dalam dia melakukan kewenangannya. Ini barangkali yang menjadi tuntutan, dan sejalan dengan itu reformasi kepolisian dengan sekarang dibentuknya tim reformasi pasca adanya kejadian 25 sampai 28 Agustus terhadap penilaian aparat polisi dalam rangka untuk menjaga ketertiban, perlindungan kepada masyarakat ini mulai mendapat perhatian, dan bahkan ditunjukkan adanya sebuah demo-demo dengan simbol-simbol lembaga kepolisian. Bisa dibayangkan di Mabes Polri di daerah, di masing-masing Polda, di daerah kabupaten atau kota dengan kantor-kantor kepolisian. Ini menunjukkan sebuah koreksi total terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh Polri dengan alasan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai pasal 28 ayat 3 itu. Nah, dengan demikian kan kepastian hukumnya tidak jelas atau mengaburkan terhadap kepastian hukum apa yang dimaksudkan daripada ketentuan yang ada ayat 3 itu. Nah, sekarang MK memberikan sebuah tafsir dengan memberikan kepastian norma bahwasanya bagi anggota Polri yang ingin bekerja di luar daripada lembaga kepolisian harus dia mengundurkan diri dan juga mengajukan pensiun atau pensiun menjadi kepolisian.
Ini titik poinnya sehingga tidak ada potensi menurut masyarakat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya atau institusinya. Ini menjadi bahaya sehingga masyarakat menjadi distrust terhadap lembaga kepolisian, padahal itu penting. Kekuatan kepolisian begitu berhasil sangat didukung oleh dukungan masyarakat. Nah, pengalaman kemarin 25 sampai 28 Agustus itu menunjukkan sisi-sisi yang sedemikian sebuah kekhawatiran ada selama ini penyalahgunaan daripada ketentuan yang diatur di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Itu barangkali menjadi sebuah catatan penting dalam kerangka untuk mendorong harmonisasi melalui sebuah reformasi di mana telah terbentuk tim yang memiliki kepakaran sebagai figur-figur tokoh nasional di bidang hukum, di bidang Kamtibmas, mudah-mudahan memberikan sebuah guidance dalam kerangka sejatinya Polri itu berjalan sesuai dengan awal dibentuknya, awal didirikannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Nah, dari untuk Polri-nya sendiri kan sebenarnya sebelumnya dia juga sudah membentuk yang namanya mau mereformasi tapi secara internal, artinya tim internal dari Polri-nya itu. Nah, sekarang dengan adanya yang memang tim yang dibentuk oleh Presiden ini tentu ya, selama ini kan ketika dinamikanya perbaikan hanya oleh internal kan seperti jeruk makan jeruk dugaannya. Oleh sebab itu dengan pelibatan Pak Jimli Asyidik sebagai tokoh nasional, seorang negarawan, Pak Mahfud BND, kemudian mantan Kapolri, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah masukan yang komprehensif dengan pengalaman yang pernah ada kan, termasuk Mendagri karena basicnya juga mantan Kapolri, sehingga dengan demikian sudah dijamin oleh Pak Jimli Asyidik dalam hal-hal tentu akan dia open memberikan sebuah kesempatan apakah itu kelompok NGO yang memiliki concern terhadap perbaikan Polri, silakan disampaikan. Ini sesuatu yang positif dalam kerangka menuju reformasi Polri sebagaimana harapan daripada seluruh masyarakat atau terbentuknya atau lahirnya lembaga Polri itu sendiri. Karena selama ini kan sudah berpengalaman ada dinamika setiap masa, setiap era, ada kondisi-kondisi Kamtibmas secara nasional, ada pemilu, ada demo-demo yang bereskalasi barangkali sampai dengan korban jiwa. Itu menunjukkan sebuah proses pengalaman dan pembelajaran. Mudah-mudahan dengan berbagai bentuk sedemikian itu akan semakin bisa meramu aturan main dari perspektif hukum, norma yang dibuat sehingga para pihak baik itu Polri maupun masyarakat senantiasa melihat itu sesuatu demi perbaikan secara bersama-sama. Tentu dari aspek hukum, karena selama ini kita lihat law enforcement-nya masih lemah, saya pikir sesuatu yang baik, reformasi tatanan aturan main dulu dibenahi, sehingga kita memiliki sebuah rule yang jelas kemana langkah Polri untuk dilakukan, dan senantiasa masyarakat akan mendukungnya kalau itu bagian daripada fungsi ketertiban, pelayanan, pengayoman kepada masyarakat. Itu yang diharapkan oleh masyarakat luas pada saat ini terhadap posisi daripada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, yang terkait dengan tim ini, kan kita melihat bahwa ada 10 tim reformasi. Ya, komposisinya ya. Jimli Asyidik sebagai ketuanya kan begitu. Saya pikir anggota-anggotanya itu kan masih ada itu dari Kapolri, ya, dari Menteri Dalam Negeri. Ya. Notabene mungkin ada semacam konflik of interest di sana. Nah, sesuatu yang penilaian demikian sah-sah saja. Tetapi kalau kita cermati kan Pak Jimli Asyidik sebagai tokoh, sebagai negarawan sudah membuka diri, ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap tugas yang 3 bulan ini untuk dikawal, diberikan masukan, dengan demikian menunjukkan open dalam kerangka partisipasi aktif seluas-luasnya masyarakat dalam rangka untuk menuju Polri yang sesuai dengan presisi, sesuai dengan kekinian harapan masyarakat. Saya pikir mari kita posisikan beliau orang yang memiliki keekspertan. Kalau beliau nanti pun sudah purna tugas bagian daripada masyarakat sipil, tentu mereka akan
memberikan sebuah integritas terhadap ketokohannya beliau, karena saya meyakini beliau juga memiliki sebuah rasa tanggung jawab. Kalau Polri dianggap melenceng untuk mulai diarahkan sesuatu yang menjadi baik sesuai dengan rule of the game yang dia perlakukan, sehingga Polri itu ke depan akan dicintai oleh masyarakat yang mampu memberikan sebuah turi teladan dalam kerangka apa? Mengayomi, perlindungan dalam berbagai bentuk, sehingga rasa nyaman, rasa aman daripada masyarakat itu bisa dirasakan di setiap saat, dimanapun di seantero Nusantara ini. Oke. Nah, sedikit ini agak melenceng ini, Prof. Iya. Terkait dengan isu-isu saat ini, di mana isu-isu yang memang melibatkan atau yang ya seperti itu, yang melibatkan ada Kapolda Jakarta, DKI Jakarta terkait dengan ijazah palsu, kemudian juga ada hal-hal lain, termasuk juga di mana anggota DPR yang sebelumnya yang dituntut untuk mundur sama mahasiswa itu sekarang itu masih terlihat di situ. Yeah. Nah, bagaimana ini menurut kacamata? Tentu saya mencoba menempatkan dari sisi hukum. Semua ada aturan main, terutama kalau kita mencermati di DPR ada namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya pikir tentu itu setelah berjalan, dan bahkan kita lihat kemarin sidangnya dengan live, itu menunjukkan sebuah itikat baik, terutama lembaga DPR dalam kerangka dia membuat bersih lembaga itu. Tetapi bagi pihak-pihak yang merasa meragukan sesuatu itu, saya pikir mari kita itu terus kawal, karena kalau tanpa pengawalan dari semua masyarakat, tentu aturan main itu akan tidak bisa ditegakkan. Kemudian aspek-aspek lain menyangkut juga yang terkini persoalan ijazah ini sedang menggelinding, dan bahkan kita lihat yang terbaru update-nya adalah diberikan kesempatan katakanlah Suryo CS untuk mencoba menghadirkan saksi ahli atau saksi yang meringankan dalam kerangka untuk diberikan kesempatan menyampaikan sesuatu yang pada posisi yang sebenarnya. Karena kalau berbicara masalah hukum tentu tafsirnya akan berbeda-beda, tetapi formula yang tujuannya hakiki itulah kita yang akan tuju. Oleh sebab itu proses ini tetap berjalan, dan mari kita lihat sebagai masyarakat, saya melihat sebagai sisi hukum telah berjalan. Namun demikian kan nanti kalau endingnya sesuatu sudah diputuskan pasti ada yang pro dan kontra, tetapi inilah proses dalam perjalanan yang selama ini barangkali agak abu-abu, sekarang sudah dibuka, dan ini sebagai sebuah kepedulian dan ingin menunjukkan lembaga-lembaga tertentu, tidak saja Polri, lembaga legislatif juga mencoba dengan pengalaman kemarin kasus Agustus yang banyak menuntut sebuah transparansi, sebuah integritas sebagai sebuah pelajaran bersama. Masyarakat senantiasa diberikan kesempatan, mereka-mereka yang duduk senantiasa untuk bisa mengevaluasi, tentu sejalan dengan rule of the game, aturan yang ada, itu yang didudukkan. Saya pikir kalau itu didudukkan, saya yakin masyarakat menerima, dan siapapun itulah sejatinya bagian daripada kehidupan yang melihat hukum itu sebagai sebuah guidance dalam kerangka menuju Indonesia Raya, menuju Indonesia yang sejahtera, menuju Indonesia yang taat hukum, asas hukum, dan saya pikir menunjukkan nanti Indonesia itu akan ke depan itu akan selalu jaya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi perbincangan ramai baik itu di kanal YouTube, kemudian di media sosial, di mana Roy Suryo CS itu kan dipersangkakan ada pencemaran nama baik atau penyamaran nama baik atas ijazah palsu yang disampaikan. Nah, di sini ada pandangan-pandangan bahwa sebenarnya belum bisa dibuktikan bahwa itu ada pencemaran nama baik. Karena apa? Karena ijazah palsu atau tidak palsu itu kan belum tahu, karena belum melalui pengadilan. Ya, saya coba ini kan berangkat daripada anasir karena kita tidak tahu seutuhnya. Kita berangkat daripada pemberitaan di media massa yang
seakan-akan menyudutkan atau memojokkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, oleh sebab itu saya tidak masuk pada substansinya, tetapi lebih kepada melihat dinamika yang berjalan. Semua pihak diberikan kesempatan. Inilah yang namanya keadilan. Berkaitan dengan pihak yang dilaporkan, termasuk disolimi, diberikan kesempatan, kemudian sebagai pelapor pihak yang barangkali sekarang sedang getol yang menunjukkan ijazah itu asli. Tetapi kan mari kita lihat endingnya, karena para negarawan, para expert memberikan opini, memberikan pendapat, tentu sah-sah saja. Tetapi proses yang terjadi kita akan lihat seperti apa endingnya, karena keadilan itu sejatinya kan sangat sulit kita tempatkan betul-betul adil. Tetapi saya yakin dengan proses ini semua pihak akan belajar, akan melihat sesuatu itu sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat dan saya sebagai hukum tentu senantiasa ini akan menjadi catatan sebuah perjalanan, bahwasanya selama ini mungkin abu-abu kan, misalnya menyangkut terhadap kalau benar Bapak Jokowi menggunakan ijazah yang barangkali dugaan tidak asli atau tidak sesuai pada waktu melamar sebagai wali kota, sebagai gubernur. Ini semua kan terproses. Oleh sebab itu endingnya kita lihat nanti, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pencerahan bagi kita sehingga ke depan tidak akan muncul lagi model-model yang sedemikian ini. Semua lembaga harus tegas, misalnya menyangkut nanti penyelenggara, baik itu tahapan semua harus tegas, tunjukkan ijazah aslinya, kemudian itu press release dengan publik dalam bentuk administrasi apapun, sehingga tidak ada prasangka-prasangka yang barangkali akan merusak tatanan. Dan sekarang kan hampir semua merasa benar. Nah, untuk itu kalau ini tanpa ada ending, saya pikir energi kita habis dengan hal-hal perdebatan yang barangkali kurang produktif bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, kalau secara asas hukum pidana atau secara secara asas hukum pidana terkait dengan yang namanya pembuktian atau alat bukti, itu kan sebenarnya yang menjadi bukti terhadap kasus itu kan sebenarnya ijazah itu ya. Nah, istilahnya kalau ijazah itu merupakan bagian dari alat bukti, nah sebenarnya siapa sebenarnya yang berhak untuk memegang ijazahnya itu? Nah, tentu kalau kita lihat ini kan berbagai perspektif ya, karena mohon maaf saya tidak ada secara langsung melihat kondisi dan semua tahapannya. Kita kan baru menganalisis dari berbagai media ya. Nah, sejatinya kita tidak tahu. Lalu dari sisi hukum kan kita melihat apakah persoalan ijazahnya yang menjadi substansi atau persoalan pencemaran nama baik seorang mantan tokoh atau seorang presiden. Nah, ini masih perdebatan, mudah-mudahan nanti akan mengerucut kepada hasil akhir sehingga kita akan mendapatkan pencerahan, dan ini menjadi proses pembelajaran ke depan. Seperti sekarang kan dari pihak ini berkomentar ini, dari pihak ini berkomentar ini. Kalaupun misalnya undang-undang telah memberikan sebuah guidance, kan masih memunculkan multi tafsir. Ada tafsir yang barangkali kalau menguntungkan dia menganggap begini. Sama dengan persoalan ijazah itu kan barangkali saya pernah di KPU, apakah ada sebuah keharusan menunjukkan aslinya atau syaratnya itu menunjukkan fotokopi jasa. Nah, kita kalau pengalaman saya itu syaratnya adalah fotokopi jasa, tetapi kalau diragukan kita ada kewajiban untuk melakukan verifikasi, baik itu ke lembaga yang membuat maupun lembaga pengadilan yang barangkali sebagai sebuah lembaga yang mengatakan asli atau palsu, atau misalnya pembuat ijazah. Nah, ini kan persoalan ada simpang siur yang barangkali masih memunculkan ya secara ketidakpastian, sehingga kita terombang-ambing oleh sebuah isu-isu yang barangkali tentu kita masih mempertanyakan dari sisi kevalidan dan kesahihan. Mudah-mudahan proses ini kalau ini transparan dilakukan, proses ini akan bisa memberikan sebuah pencerahan, pembelajaran bagi kita sehingga ke depan semua stakeholder yang memiliki kewenangan dalam kaitan dengan
dugaan-dugaan sekarang itu akan semakin cermat, semakin profesional, sehingga ke depan kalaupun proses ini terjadi tidak sampai memunculkan hal-hal yang sedemikian. Karena kita kan sudah berpengalaman, ada presiden sebelumnya, ada gubernur sebelumnya, ada bupati sebelumnya. Nah ini juga kita apakah dibalut dengan kepentingan politik, kita juga tidak tahu, karena semua hal memungkinkan. Tentu kita hanya sebagai masyarakat mengamati. Kalau saya sebagai pemerhati hukum, ada juga benarnya, ada juga keturang benarannya. Ini kan masih berjalan. Mudah-mudahan semua kita berposisi untuk melihat itu secara clear dan netral. Nah, sampai kasus ini masuk ke dalam penyidikan Polri kan itu, sebelumnya kan memang yang melaporkan pencemaran nama baik kan dari pihak Pak Jokowinya. Nah, artinya pada saat melakukan penyidikan itu, apakah ijazah yang benar-benar ijazah yang asli lah gitu? Apakah itu memang tidak disita oleh penyidik dulu sebagai ini? Ya. Sebagai barang bukti. Sekarang kan pro dan kontranya itu, apakah ada ijazah asli? Kita kan hanya mendengar katanya jaksa di persidangan hanya fotokopi yang didapat dari KPU. Ini kan persoalan masih kita belum jelas, ya, titik terangnya. Nah, oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, kalau kita dulu menentukan syarat fotokopi, tetapi kalau ada pihak-pihak yang meragukan, kita ada kewajiban untuk melakukan verifikasi. Nah, sekarang juga ketika masuk ke ranah proses peradilan pidana itu kan penyitaan, ya semestinya demikian, tapi kita kan tidak tahu seperti apa realnya ya. Mari kita sebenarnya sebagai orang hukum melihat supaya ini sebuah pembelajaran sehingga menjadi catatan tinta emas, sehingga ke depan kalau perbaikan hukum, harmonisasi hukum, sehingga pada syarat-syarat penentuan seorang tokoh, seorang pimpinan itu misalnya bisa saja syarat ijazah disertai dengan menunjukkan aslinya, begitu misalnya. Yang open, ada lembaga-lembaga pengawas yang berkaitan dengan ada kepolisian, ada kejaksaan. Itu biasanya dalam proses pilkada itu ada namanya des daripada pilkada. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPU, ada Bawaslu. Ini semua ada lembaga-lembaga yang memberikan. Nah ini kan semakin kita tidak tahu. KPU tidak terlalu aktif, Bawaslu juga pada waktu tidak aktif, sehingga kita menjadi liar dalam memberikan sebuah penafsiran. Nah kalau sudah liar, saya khawatir orang sangat gampang membawa ke sini, bawa ke sana, sehingga akan menjadi sebuah perbincangan yang tidak pada tempatnya, dan saya pikir tidak akan memberikan pencerdasan kepada masyarakat kita. Mari mudah-mudahan proses ini berjalan, dan harapan hasil itu menjadi sebuah hasil yang memberikan sebuah perbaikan di bidang hukum, kemudian barangkali politik misalnya kan, karena menyangkut terhadap syarat-syarat sebagai tokoh politik itu misalnya. Ini harus kita lakukan.